Bab 1021 Kit Armor dengan harga astronomi. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh perusahaan perdagangan Candlelight sekarang. Ketika beberapa pemain merasa menang, berpikir bahwa tindakan mereka akan merusak bisnis Candlelight Trading Firm, mereka memperhatikan bahwa lalu lintas pemain yang memasuki perusahaan secara bertahap mulai meningkat daripada menurun. Selain itu, di antara para pemain ini, bahkan ada anggota dari berbagai geng besar. Banjir kereta kuda tingkat lanjut juga mulai berhenti di dekat pintu masuk toko. Cepat, cepat. Jika kami terlambat, mereka akan terjual habis. Satu demi satu, pemain guild turun dari gerbong. Apa yang terjadi? Para pemain independen yang telah dilarang dari toko menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak tahu apa yang salah. Meskipun mereka ingin memasuki toko untuk menyelidiki situasi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengambil satu langkah pun ke dalam gedung. Mereka hanya bisa menatap pendirian dari luar. Saudara sekalian, apakah kamu tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan perdagangan Candlelight? Tampaknya Candlelight telah mengungkapkan produk baru di aula lantai pertama. Setelah mendengar apa yang dikatakan seorang teman kepada aku menghentikan apa yang aku lakukan dan segera bergegas. Produk baru ini disebut Advance Mana Armor Kit, dan aku mendengar bahwa atributnya mengalahkan versi intermediate. Namun, volume produksinya jauh lebih rendah. Karenanya, Candlelight bermaksud untuk mengadakan pelelangan dalam beberapa menit. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti akan menghasilkan uang dengan menjual kembali nanti. Advance Mana Armor Kit, beberapa pemain yang dikejar si Feng tertegun. Mereka telah ditugaskan untuk mengamati firma perdagangan Candlelight dan menyebabkan masalah saat mereka berada di sana. Namun, segera setelah mereka diusir dari toko, perusahaan Candlelight Trading mulai menjual Advance Mana Armor Kit. Semua orang di Star Moon Kingdom dan beberapa negara sekitarnya tahu tentang Mana Armor Kits. Namun, karena kelangkaan mereka, sangat sedikit pemain yang bisa mendapatkannya. Untuk kit armor mana menengah, hanya anggota Zero Wing yang memiliki akses yang dapat diandalkan kepada mereka dengan poin kontribusi kelompok mereka. Bahkan kemudian, anggota elit hanya diizinkan untuk membeli satu kit, sementara hanya anggota inti yang diizinkan untuk membeli 3 kit. Karena hal ini, berbagai guild besar terpaksa membeli kit menengah Mana Armor dari anggota Zero Wing secara diam-diam dan dengan harga tinggi. Selain itu, hanya ahli tingkat atas persekutuan mereka yang memenuhi syarat untuk menggunakan kit. Sekarang Zero Wing menjual Advance Mana Armor Kit yang unggul, itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh Star Moon Kingdom. Tidak heran mengapa berbagai guild besar dengan panik mengirim perwakilan mereka ke Candlelight. Bahkan persekutuan besar, yang datang ke White River City untuk menggiling monster abisal, melonjak ke perusahaan perdagangan Candlelight. Berpikir sampai titik ini, mata-mata ini menghubungi eselon atas Blackwater segera, berharap eselon atas ini akan mengirim perwakilan untuk membeli kit. Jika mereka bisa tiba tepat waktu untuk pelelangan, persekutuan mungkin memutuskan untuk melepaskan hukuman mereka. Namun, begitu mereka mulai menghubungi eselon atas mereka mendengar sorak-sorai dari dalam Candlelight Trading Firm. Setelah itu, suara keras dan jelas bergema di jalan. Selamat datang, semuanya, ke firma perdagangan Cahaya Lilin. Lelang untuk Advance Mana Armor Kits sekarang akan dimulai. Ketika pengumuman itu berakhir, beberapa pendatang baru bergegas ke toko dengan senyum penuh semangat. Setelah mendengar berita tentang lelang Advance Mana Armor Kits, mereka segera berteleportasi ke White River City dan bergegas naik kereta kuda tingkat lanjut. Seandainya mereka menunggu lebih lama, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk membeli perlengkapan armor. Pada saat ini, beberapa anggota Blackwater yang tersamar tertegun. Mereka tidak lagi memiliki cara untuk menjelaskan diri kepada atasan mereka. Bahkan jika seseorang dari perusahaan perdagangan Blackwater City White River menuju ke sini sekarang, mereka tidak akan tiba setidaknya 10 menit lagi. Pada saat itu, pelelangan akan berakhir. Adapun meminta guild mereka mengirimi mereka uang, meskipun dana akan tiba tepat waktu, mereka tidak bisa masuk ke perusahaan perdagangan Candlelight. Sementara itu, di dalam Candlelight Trading Firm, berbagai anggota guild dan pemain independen mulai meneriakkan tawaran mereka. Tawaran awal Advance Mana Armor Kit adalah 10 emas. Semua orang terkejut, tidak ada yang mengira Candlelight akan menjual kit ini dengan murah. Bahkan kit menengah Mana Armor harganya lebih dari 10 emas per potong. Setiap pemain di sini telah melihat atribut Advance Mana Armor Kit untuk diri mereka sendiri. Jika seorang pemain dilengkapi 3 kit dapat meningkatkan atribut dasar mereka sekitar 10%. Ini mungkin tidak banyak bagi pemain tier 1, tetapi begitu pemain mencapai tingkat 2 atau lebih, peningkatannya akan sangat besar.
Ketika semua orang berpikir tentang bagaimana mereka bisa menggunakan Advance Mana Armor Kit setelah mencapai kelas tier 4 dan tier 5 mereka. Cahaya penuh gairah di mata mereka menyala saat mereka melihat kit. Kali ini, total 10 perlengkapan perang siap untuk dilelang, dengan setiap lot berisi 1 perlengkapan. Berbagai geng besar dalam hati mengutuk Candlelight Trading Firm untuk keputusan tercela ini. Manfaat dari Advance Mana Armor Kit tunggal nyaris tidak terlihat. Jika seseorang menginginkan manfaat terbesar dari kit, mereka harus mengumpulkan 3 darinya. Dengan kata lain, jika seseorang berhasil mendapatkan 2 kit dalam pelelangan ini, mereka harus membeli kit ketiga, berapapun biayanya. Persaingan dalam pelelangan ini akan sengit. Meskipun harga awal dari 1 kit adalah 10 emas, tak lama setelah lelang dimulai, harganya dengan cepat melonjak, melampaui imajinasi semua orang. 50 emas. Istana 100 bunga menginginkannya. Clint Rue, yang mengenakan jubah penyihir merah, menyatakan dengan lembut. Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Clint Rue, terengah-engah. Namun, keterkejutan mereka bukan karena kecantikan atau keanggunan Rue yang dibersihkan, tetapi karena tawarannya. Dengan 50 koin emas, seseorang dapat membeli peralatan level gelap emas 35 yang relatif bernilai. Tiba-tiba, seorang pemuda yang acuh tak acuh muncul dari kerumunan dan berkata, "Sungguh arogansi dari 100 Flowers Palace. Bukankah tawaran kamu hanya 50 emas? Pavilion rahasia menawarkan 100 emas. Pemuda ini tidak lain adalah pendatang baru Genius Secret Pavilion, musim gugur dingin. Pemuda itu telah mencapai level 40 dan sepenuhnya diarahkan pada level 40 Dark Gold Equipment. Banyak anggota guild tertegun ketika mereka melihat Cold Autumn. 110 emas, Rue Clint mengumumkan tanpa tergesa-gesa. Dia harus mendapatkan Advance Mana Armor Kit. Jika Zero Wing hanya mengadakan pelelangan setelah beberapa promosi, Istana 100 Bunga mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membeli baju Zirah Armor. Pelelangan ini terlalu mendadak. Akibatnya, tidak banyak guild yang berhasil tepat waktu. Dia, di sisi lain, kebetulan berada di White River City untuk membeli tanah untuk persekutuan kediaman. Karenanya, dia punya banyak koin. Dia pasti memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing dengan pavilion rahasia. Namun, musim gugur dingin tidak menyerah ketika dia meneriakkan tawaran berikutnya. Dalam waktu singkat, harga Advance Mana Armor Kit naik menjadi 150 gold, menyebabkan sebagian besar pemain menyerah pada item tersebut. Meskipun Advance Mana Armor Kit sangat mengesankan, seseorang hanya akan memiliki sekitar 10% peningkatan untuk atribut dasar mereka setelah mengumpulkan 3 kit. Itu tidak bernilai banyak uang. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Advance Mana Armor Kit akan pergi ke 100 Flowers Palace, seorang wanita mengenakan jubah penyihir hijau mengangkat tangannya dan berseru. "Aku menawar 200 emas." Bab 1022 lelang skala besar lilin. 200. Dia gila. Dengan uang sebanyak itu, aku lebih suka membeli senjata emas gelap tingkat 40. Semua orang di aula memandang ke arah wanita yang telah mengajukan tawaran terbaru. Namun, apa yang mereka lihat membuat mereka terpana. Wanita yang mengajukan penawaran adalah level 41. Di antara kerumunan di aula, hanya ada segelintir pemain yang telah mencapai level 40. Sementara itu, setiap pemain ini adalah ahli dari persekutuan yang kuat seperti Clint Rue dari 100 Flowers Palace dan Inter Autumn dari Secret Pavilion. Bahkan di antara guild mereka sendiri, orang-orang ini adalah personel peringkat atas. Meski begitu, mereka relatif jauh dari level 41, namun wanita ini telah melampaui mereka. Lebih penting lagi, seorang ahli yang kuat seperti itu tidak mengenakan lambang persekutuan pada orangnya, yang benar-benar mengejutkan. Musim panas yang memikat, siapa dia? Ketika dia melihat wanita itu, yang tidak kalah menarik dari dirinya, Clint Rue heran. Dia praktis telah menghafal semua nama para ahli terkenal di kerajaan Star Moon. Dia juga tahu tentang banyak ahli yang kuat, yang bersembunyi dari mata publik di berbagai persekutuan besar. Namun, secara logis, tidak mungkin bagi seorang ahli biasa untuk dapat mencapai level 41 pada tahap permainan ini, apalagi seorang pemain independen. Clint Rue bukan satu-satunya yang terkejut dengan kehadiran Alluring Summer. Bahkan musim gugur yang dingin pun terkejut. Jaringan informasi The Secret Pavilion sangat luas. Namun, terlepas dari pencariannya, ia tidak menemukan informasi yang berkaitan dengan Alluring Summer. Tidak hanya wanita ini merasa berbahaya, tetapi dia juga jelas kaya. Secara logis, orang seperti ini seharusnya tidak dapat bersembunyi dari publik. Catatan The Secret Pavilion bahkan termasuk pencapaian-pencapaian penting yang telah dicapai para pemain dari beberapa kota, namun mereka tidak memasukkan apapun tentang Alluring Summer. Ini terlalu aneh.
Untuk Clinsrue dan Cold Autumn, 200 gold tidak banyak uang. Namun, keduanya tidak bodoh. Pada titik ini, harga Advance Mana Armor Kit sudah jauh di atas nilai aktualnya. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan Alluring Summer memilikinya. Setelah itu, lelang untuk Advance Mana Armor Kits menjadi kompetisi penawaran antara ketiga pemain ini. Pada akhirnya, bagaimanapun, Alluring Summer membeli perlengkapan baju besi kedua dan ketiga untuk masing-masing 200 emas, mengejutkan semua orang yang mengambil bagian. Itu akan baik-baik saja jika pemain guild telah membeli perlengkapan armor dengan harga tinggi. Lagi pula, guild besar seperti 100 Flowers Palace dan Secret Pavilion memiliki banyak anggota. Secara alami, mereka bisa mendapatkan banyak uang. Untuk pemain biasa, bagaimanapun, 200 emas tidak diragukan lagi astronomi. Bahkan pemain ahli tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Namun, seorang ahli independen seperti Alluring Summer telah menghabiskan 600 emas hanya pada 3 Advance Mana Armor Kits. Kekayaannya menimbulkan pertanyaan tentang asal-usulnya. Selain itu, dilihat dari ekspresi wanita itu, sepertinya dia tidak keberatan menghabiskan 600 emas. Untuk sementara waktu, semua orang khawatir tentang identitas Alluring Summer. Mereka sangat ingin tahu tentang identitas wanita ini. Beberapa perwakilan besar guild bahkan mengirim pesan Alluring Summer secara diam-diam. Menyatakan bahwa mereka ingin merekrutnya ke dalam guild mereka dan bahwa mereka bersedia untuk menawarkan keuntungan apapun yang dia inginkan. Namun, tanpa kecuali, Alluring Summer menghapus setiap pesan. Dia sama sekali tidak tertarik pada persekutuan ini. Setelah Alluring Summer membeli 3 Advance Mana Armor Kits pertama, Clinsrue dan Cold Autumn membagi 7 sisanya. Pada akhirnya, persekutuan dan pemain lain telah menyia-nyiakan perjalanan ke Candlelight Trading Firm. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pelelangan sudah berakhir dan akan meninggalkan premis, sebuah suara bergema lagi di aula, membangkitkan kegembiraan semua orang. Lelang kami untuk hari ini telah resmi berakhir. Dalam 4 hari, Candlelight akan mengadakan lelang skala besar pertamanya. Ini juga akan menjadi tempat pelelangan itu. Namun, pelelangan tidak akan terbatas pada Advance Mana Armor Kits. Banyak barang berharga lainnya akan tersedia. Bronze Mons akan menjadi salah satu item itu. Sedangkan untuk Grand Finale, kami akan melelang slot masuk ke kota suci Titan. Kami harap kamu semua akan menyebarkan berita tentang lelang kami yang akan datang. Ketika pengumuman itu memudar, semua orang di aula menggigil. Meskipun mereka tidak tahu apa itu kota suci Titan, mereka tahu apa itu Gunung Perunggu. Banyak ahli tingkat atas di domain dewa sudah mencapai level 40. Ini mengisyaratkan bahwa era gunung telah resmi dimulai. Sayangnya, mereka tidak mudah didapat. Pemain biasa mengalami kesulitan mendapatkan Common Mons, belum lagi Bronze Mons. Guild manapun yang memiliki mereka sendiri akan memprioritaskan para ahli mereka sendiri. Guild tidak akan pernah menjual Bronze Mons mereka. Namun, Candlelight Trading Firm secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan menjual Bronze Mons dalam pelelangan berskala besar. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah pengumuman, banyak ahli independen mulai mempertimbangkan untuk bergabung dalam kompetisi untuk Gunung Perunggu. Bagaimanapun, bahkan ahli biasa hanya menemukan satu jika mereka beruntung. Namun, jika itu hanya masalah koin, maka para ahli independen punya peluang. Pada saat ini, beberapa ahli independen bahkan mempertimbangkan untuk membeli koin dengan kredit. Bronze Mons berbeda dari Common Mons. Bukan hanya mereka lebih cepat, tetapi mereka juga bisa membantu pemain dalam pertempuran. Perbedaan kecil ini mungkin tidak banyak bagi pemain biasa, tetapi bagi para ahli, itu sangat penting. Lebih sering daripada tidak, perbedaan kecil itu dapat memutuskan apakah mereka bisa menyatukan monster yang kuat atau tidak. Selain itu, jika mereka mendapatkan bantuan dari Gunung Perunggu, kemampuan bertahan hidup dan berburu mereka di ladang akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka harus menghabiskan banyak kredit untuk mendapatkan Gunung Perunggu mereka sendiri, mereka akan melakukannya. Ini setara dengan berinvestasi ke bisnis seseorang. Apakah Zero Wing sangat membutuhkan uang? Mereka bahkan menjual slot Titan City? Pengumuman itu mengejutkan Cold Autumn. Mayoritas pemain yang hadir mungkin tidak tahu apa itu kota suci Titan, tetapi dia tahu. Bagaimanapun, Pantheon telah mengungkap kebenaran tentang kota suci ke berbagai kekuatan super domain milik dewa. Jadi, dia mengerti betapa berharganya slot untuk Titan City. Persekutuan yang menarik. Semua orang percaya bahwa Zero Wing akan menyerah pada serangan Blackwater. Tampaknya mereka telah meremehkan fondasi Zero Wing. Clinsrue tersenyum setelah mendengar pengumuman ini, ketertarikannya pada lelang skala besar Candlelight tumbuh.
Setelah pelelangan, para pemain meninggalkan Candlelight Trading Firm satu demi satu. Namun, begitu di luar toko, mereka menemukan bahwa sekelompok pemain ahli tingkat 39 yang memancarkan niat membunuh telah mengepung pintu masuk perusahaan perdagangan. Setiap pemain memakai emblem Guild Blackwater. Melihat ini, pemain biasa pindah dari jalan para pemain ini, takut menarik perhatian mereka. Tiba-tiba, seorang pria jangkung dan tegap mengenakan baju perang perak melangkah ke jalan Alluring Summer dan bertanya dengan tegas, "Apakah kamu yang membeli Advance Mana Armor Kits?" Bab 1023 Pertempuran intens di pintu masuk. Ketika anggota Blackwater memblokir jalan Alluring Summer, orang-orang di jalan berbalik untuk menonton apa yang terjadi. Mengesampingkan kecantikan hebat musim panas yang memikat, level 41-nya menarik perhatian semua orang. Antara itu dan para pemain Blackwater yang mengancam, kelompok ini tidak kesulitan menarik perhatian. Jadi, dia Laging Drunkard of Blackwater. Tatapan Cold Autumn dingin ketika dia melihat pria lapis baja perak terkemuka. Laging Drunkard adalah salah satu dari sedikit ahli yang menjadi terkenal di persekutuan Blackwater. Meskipun catatan pertempurannya terbatas, dia, sendirian, mengalahkan mata ungu Star Alliance dan sekitar selusin ahli, melukai guild kelas 1. Dia sudah berada di peringkat 1000 teratas di daftar pakar domain dewa. Selain itu, jelas bahwa Laging Drunkard tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran terakhirnya. Karena hal ini, Paviliun Rahasia telah menyelidiki orang ini secara menyeluruh. Bahkan sekarang, musim gugur dingin dapat mengingat kata-kata Yuan Tixin, memperingatkannya bahwa, jika dia bertemu Laging Drunkard di ladang, kehati-hatian akan menjadi yang terbaik. Pilihan teramannya adalah minggir dan menempuh jalan jauh. Sekarang, setelah mengamati Laging Drunkard secara terperinci, Cold Autumn menemukan bahwa pria itu memancarkan tekanan yang cukup besar. Laging Drunkard mengenakan set lengkap peralatan Dark Gold level 40 yang sangat baik. Pria itu juga membawa tombak putih salju di punggungnya. Secara keseluruhan, pria itu tampak seperti seorang jenderal yang menakutkan di medan perang. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut dengan Laging Drunkard sampai menghindari kontak. Ini membuat Cold Autumn bingung tentang peringatan Yuan Tixin. Ketika Cold Autumn menyaksikan Laging Drunkard, lelaki itu menatap pemuda itu, memperlihatkan cemoohan, seolah-olah dia merasakan tatapan Cold Autumn. Dia kemudian mengabaikan Cold Autumn dan mengembalikan perhatiannya kepada wanita di depannya. Menyaksikan Laging Drunkard dan yang lainnya, Alluring Summer mengangguk dan berkata, "Itu benar. Bisnis apa yang kamu miliki dengan aku? Baik. Kami akan memberi kamu 150 emas. Menjual kepada kami semua Advance Mana Armor Kit kamu," kata Laging Drunkard dengan nada memerintah setelah memastikan bahwa ia mendapatkan orang yang tepat. "Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak menjualnya. Tetapi aku tidak dapat menjamin kamu akan meninggalkan kota Sungai Putih dengan hidup kamu." Begitu Laging Drunkard membuat ancaman, selusin pemain level 39 di sampingnya mengelilingi Alluring Summer, mencibir pada wanita itu. Drunkard yang tertawa belum berbicara dengan lembut. Hampir setiap pemain yang menonton grupnya telah mendengarnya dengan jelas. Banyak pemain langsung menyuarakan keluhan mereka. Wanita itu menghabiskan 600 emas untuk membeli 3 kit, namun dia ingin membeli semuanya untuk 150 emas. Anggota Blackwater terlalu banyak. Apakah Blackwater kehilangan akal sehatnya? Mereka berani memeras orang lain di siang hari bolong. Apakah mereka tidak takut pada penjaga? Benar saja, pemain independen tidak boleh menonjol. Aku pernah mendengar bahwa anggota Blackwater bahkan berani menyerang pemimpin persekutuan Ouroboros, Snow Lembut, di tengah kota. Si cantik itu tidak punya pilihan selain menyerah. Banyak pemain mulai mengasihani Alluring Summer. Semua orang mengerti bahwa, alih-alih menargetkan Alluring Summer secara khusus, niat sebenarnya Blackwater adalah untuk menunjukkan kekuatannya di White River City. Blackwater saat ini terlibat dalam perang habis-habisan melawan Zero Wing. Sekarang Zero Wing telah mengumumkan pelelangan berskala besar dalam 4 hari, Blackwater harus melakukan sesuatu untuk menekan Zero Wing, mencegah persekutuan dari membuat kembali. Seorang pemain independen seperti Alluring Summer, yang telah membeli item Candlelight Trading Firm dan tidak terlalu kuat, tidak diragukan lagi akan menjadi target terbaik Blackwater untuk demonstrasi. Apakah Alluring Summer menyerahkan barang dengan sukarela atau mereka mengambil barang dengan paksa? Tindakan itu akan mengirim pesan bahwa siapapun yang membeli barang dari Candlelight akan menanggung akibatnya.
Kamu akan menyerangku jika aku menolak? Mempersempit matanya, Alluring Summer tersenyum ketika dia berkata, aku ingin melihat apakah Blackwater-mu cukup kuat untuk melakukannya. Kalau begitu, kamu pasti ingin mati. Assassin berjubah hitam level 39 tiba-tiba muncul di belakang Alluring Summer, matanya mengandung haus darah. Assassin menusukkan belati ke bagian belakang kepala Alluring Summer, memberi wanita itu ruang untuk menghindar atau melawan. Tercela. Rue yang dibersihkan, yang berdiri di samping, dalam hati mengutuk pemandangan ini. Sementara Laging Drunkard sedang berbicara, dia telah mengirim assassin ahli untuk mendekati Alluring Summer secara diam-diam dan menyerangnya jika negosiasi gagal. Ini adalah perilaku yang benar-benar tercela. Ketika semua orang berpikir bahwa Alluring Summer sudah selesai, mereka menyaksikan belati level 39 assassin melewati tubuh wanita itu tanpa bahaya. Alih-alih menemukan targetnya, serangan assassin itu menyerang afterimage Alluring Smile. Waktu reaksinya sangat cepat, mata Cold Autumn melebar, kaget dengan kecepatan Alluring Summer. Jika dia menghadapi serangan menyelinap, dia kemungkinan akan kehilangan nyawanya. Saat itu juga, namun Alluring Summer telah menghindari serangan seolah-olah dia telah memperkirakannya. Namun, para pemain dari Blackwater ini juga bukan pemain biasa. Setiap orang adalah seorang ahli. Setelah menyadari bahwa serangannya telah gagal, assassin itu berbalik ke tempat Alluring Summer mengarahkan blingnya. Setelah menemukan wanita itu, dia menggunakan Shadow Steps. Dalam sekejap mata, assassin muncul di belakang Alluring Smile sekali lagi. Dengan ayunan tangan, ia mengirim backstep di Alluring Smile, kelancaran gerakannya mengesankan banyak pakar persekutuan yang menyaksikan pertarungan. Peng. Sebelum ada yang menyadarinya, dinding es telah muncul di belakang Alluring Summer. Ketika belati menabrak dinding dan kemudian melambat, Alluring Summer memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, dengan cekatan menghindari backstep assassin. Setelah itu, dia berbalik dan sebelum ada yang menyadarinya, selesai melantunkan dan melacak rune untuk mantra lain. Dia lalu mengarahkan jarinya ke assassin. Segera, busur tembakan petir biru dari jari diperpanjang Alluring Summer dan memukul assassin di depannya. Namun, assassin bukanlah orang bodoh. Memahami bahwa serangan kilat cukup kuat, ia segera mengaktifkan Vanish, memanfaatkan kekebalan singkat 1,3 detik untuk memblokir serangan. Sepertinya cewek ini cukup kuat. Melihat bahwa Alluring Summer sangat kuat, Laging Drunkard menoleh ke salah satu pendekar di sampingnya dan berkata, peluru, pergi, bantu merawat cewek itu. Setelah ini, aku akan meminta bos untuk membantu kamu melamar pelatihan di kantor pusat utama. Terima kasih, pemimpin, aku akan merawatnya. Pendekar bernama Bullet menjilat bibirnya sebelum mengaktifkan Windwalk dan menyerbu menuju Alluring Summer. Glinsrue mengerutkan kening ketika dia melihat assassin ahli dan ahli pendekar pedang bekerja bersama melawan Alluring Summer. Dia bisa mengatakan bahwa baik assassin dan swordsman dapat dengan mudah peringkat di dekat bagian atas pemain Hundred Flowers Palace dengan standar tempur mereka. Jika koordinasi mereka baik, bahkan Glinsrue sendiri tidak percaya diri mengalahkan mereka. Ketika Bullet tiba sebelum musim panas yang memikat, yang terakhir berbalik tiba-tiba sekali lagi dan mengarahkan jarinya ke pendekar pedang. Siu, busur petir lain terbang dari jari Alluring Summer. Apalagi petir itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Serangan itu jauh lebih kuat kali ini. Sebelum ada yang menyadarinya, 3 dinding es telah muncul di sekitar Bullet. Mencegahnya bergerak ke samping atau ke belakang dan meninggalkannya dengan tidak ada pilihan selain mempertahankan diri dari serangan itu. Peng, Bullet dengan cepat mengaktifkan pari untuk memblokir serangan. Namun, begitu senjatanya bertemu kilat, tubuhnya diluncurkan seperti bola meriam. Menabrak dinding es di belakangnya dan mendarat lebih dari 20 meter jauhnya. Kekuatan besar dalam serangan Alluring Summer membuat semua orang bergidik tanpa sadar. Seperti double casting yang terampil. Kinerja musim panas yang memikat mengejutkan musim dingin yang dingin. Tidak heran mengapa kamu berani menantang kami. Jadi, kamu memiliki beberapa trik di lengan baju kamu. Hantu, bergabunglah dengan mereka. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan, perintah Laging Drunkard. Dimengerti, pada saat ini, seorang berserker besar kecoklatan bernama Smoking Ghost melangkah maju. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan cas pada Alluring Summer yang lelah. Tepat ketika senjata level 39 berserker ini akan mengenai Alluring Summer, sebuah cakar kerangka setinggi 3 meter muncul di samping berserker tanpa banyak suara. Mengejutkan merokok dengan terkejut, cakar rangka meraih berserker sebelum memerasnya, melepaskan suara keras. Tubuh hantu rokok berubah menjadi tumpukan abu yang jatuh melalui tulang jari-jari cakar. Ini adalah
Setiap penonton terpana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Itu adalah level 39 Berserker. Bahkan Cold Autumn dan Cleanse Rue terkejut. Mereka tidak percaya bahwa ahli seperti itu telah mati dalam satu gerakan. Tiba-tiba, sebuah suara jernih bergema di jalan. Ini adalah wilayah Zero Wing. Apakah kamu orang-orang dari Blackwater berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini? Kerumunan berbalik ke arah pemilik suara. Mereka terdiam. Orang yang telah berbicara tidak lain adalah wakil pemimpin persekutuan Zero Wing, Aqua Rose. Bab 1024 Mage God. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Dewi Zero Wing. Kutukan tier 1 Aqua Rose, Soul Annihilation, mengejutkan setiap pemain di jalanan. Banyak pemain wanita bahkan terpesona. Dia wakil pemimpin Nol Wing Wing, mata Rue yang bersih melebar karena terkejut ketika dia melihat Aqua Rose. Meskipun dia telah berada di White River City untuk beberapa waktu dan telah melihat foto-foto Aqua Rose dan menonton banyak video wanita itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Namun, Aqua Rose yang dia lihat berbeda dari laporan guildnya. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh guildnya, meskipun Aqua Rose sangat kuat, kekuatan tempur wanita itu hanya sedikit lebih kuat daripada bulu merah Star Alliance. Meskipun Aqua Rose telah meningkat seiring berjalannya waktu dan bahkan telah mengalahkan Toussaint Blades, salah satu ahli puncak tim pertempuran Glorious Lions di gelap arena. Dia tidak cukup kuat untuk membunuh ahli tingkat atas level 39 dengan satu serangan. Pemain biasa mungkin tidak menyadari seberapa kuat level 39 Berserker itu, tetapi seperti wakil ketua guild dari guild kelas 1, Cleanse Rue melakukannya. Waktu level 39 Berserker ini bahkan lebih baik daripada Assassin dan Swordsman yang telah menyerang pertama kali. Dia pasti ahli realem perbaikan setengah langkah. Selain itu, berdasarkan nada Laging Drunkard, jelas bahwa dia relatif percaya diri dengan kekuatan Berserker ini. Seorang ahli realem perbaikan setengah langkah bukanlah noob. Dalam persekutuan kelas 1, kata pakar akan peringkat di dekat bagian atas persekutuan. Pakar tersebut bahkan mungkin menjadi pemain terkuat di persekutuan. Namun, Aqua Rose telah membunuh ahli seperti itu secara instan. Cleanse Rue mulai bertanya-tanya apakah Zero Wing telah menyuap departemen informasinya. Itu hanya waktu yang singkat sejak dia menerima laporan tentang Aqua Rose. Bagaimana mungkin satu orang meningkat begitu cepat? Tiba-tiba, Assassin wanita level 40 bertopeng di samping Laging Drunkard bertanya, "Drunkard, mengapa kita tidak bergabung dengan Aqua Rose? Jika kita membunuhnya, itu akan menjadi pukulan cukup besar bagi Zero Wing. Pemimpin persekutuan dan yang lainnya akan memiliki sedikit perlawanan ketika mereka menyerang. Lupakan. Kami harus menyimpan beberapa kartu kami untuk nanti." Lethal Gale menderita justru karena dia meremehkan Zero Wing, kata Laging Drunkard, menggelengkan kepalanya ketika dia melirik Aqua Rose. Dia kemudian berkata dalam obrolan tim, "Bullet, kalian berdua habis-habisan dan berurusan dengan Aqua Rose. Aku ingin melihat seberapa kuat wakil pemimpin persekutuan ini." Laging Drunkard telah merencanakan untuk mengadakan pertunjukan yang dominan di depan Candlelight Trading Firm untuk menekan prestise Zero Wing yang baru naik. Namun sekarang, sepertinya itu tidak mungkin lagi. Sekarang Bullet dan level 39 Assassin telah secara aktif menyerang seseorang di dalam kota. Para penjaga NPC akan membunuh dan memenjarakan mereka pada saat kedatangan. Jelas juga bahwa keduanya tidak mampu membunuh wanita bernama Alluring Summer. Daripada kehilangan nyawa mereka sia-sia, mereka mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan Aqua Rose. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan, Aqua Rose adalah wakil pemimpin Guild Zero Wing, seorang VIP. Jika mereka dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang Aqua Rose sekarang, akan lebih mudah untuk berurusan dengan wanita itu di masa depan. Perang antara persekutuan ini tidak akan ditentukan hanya dengan satu atau dua pertempuran besar atau beberapa lusin pertempuran kecil. Selain dari perang ekonomi, pengumpulan informasi juga sangat penting. Informasi dapat menentukan hasil perang jika digunakan pada saat yang genting. Dimengerti, setelah Bullet dan Assassin menerima perintah mereka mengaktifkan skill berserk mereka sebelum berbalik dan berlari menuju Aqua Rose. Seperti mesin, tidak ada sedikit pun keraguan di mata mereka. Atribut kedua pemain naik secara signifikan, dan aura berbahaya mereka menyerupai binatang buas. Para pemain di sekitarnya langsung merasakan kematian membayangi mereka, dan mereka mulai mundur dari dua pemain ini. Setelah keduanya mengaktifkan skill berserk mereka, masing-masing untuk sementara mendapatkan kekuatan tempur Lord dari level yang sama. Namun, seolah-olah tekanan yang dipancarkan kedua pemain ini sangat mudah. Aqua Rose tetap tidak terpengaruh saat dia berdiri di depan pintu masuk Candlelight Trading Firm.
Menonton dua pemain menyerang padanya, Aqua Rose hanya melambaikan tongkatnya. Tanah di bawah kakinya berubah hitam pekat, dan seolah-olah bayangan hitam ini menular, itu menyebar dengan cepat, menutupi tanah di sekitarnya. Bayangan itu kemudian menyelimuti assassin dan swordsman, dan mereka secara naluriah melompat ke udara untuk menghindari serangan. Pergilah. Aqua Rose bahkan tidak repot-repot melihat penyerangnya saat dia mengusap jari telunjuk kanannya di udara. Bayangan hitam pekat naik dari tanah, berubah menjadi pilar cahaya hitam yang melesat ke udara. Bahkan pemain beberapa jalan jauhnya melihat pilar cahaya hitam. Memberi tak satu pun dari pemain kesempatan, pilar hitam melahap mereka semua. Meskipun dua pemain mengaktifkan skill life-saving mereka berteriak kesakitan dari dalam pilar. Mereka merasa seolah-olah mereka terjebak di neraka. Para penonton bahkan mulai mengasihani mereka setelah mendengar teriakan. Ketika pilar cahaya hitam akhirnya menghilang. Hanya Aqua Rose dan dua potong peralatan tingkat atas yang tersisa di medan perang. Mereka mati. Bagaimana dia melakukan itu? Adegan ini membuat semua orang terengah-engah. Tidak seperti Berserker, yang telah mati tanpa menunjukkan kekuatan, Blackwater's Assassin dan Swordsman telah menunjukkan standar tempur mereka melawan Alluring Summer. Dengan demikian, semua orang yang menonton pertempuran memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuat kedua ahli itu. Drunkard yang tertawa, yang menyaksikan dari jauh, memasang ekspresi gelap. Aqua Rose jauh lebih kuat dari yang dia duga. Sampai sekarang, dia hanya menggunakan dua keterampilan. Ini tidak cukup baginya untuk menilai standarnya saat ini. Selain itu, informasi yang diperolehnya dari pilar cahaya hitam tidak cukup untuk mencapai kesimpulan. Assassin dan Swordsman telah mati sia-sia. Setelah Aqua Rose selesai mengumpulkan jarahannya, dia melihat ke arah Laging Drunkard dan berkata, "Jika kamu masih ingin bertarung, serang aku bersama. Aku tidak punya waktu untuk bertarung melawan kamu satu persatu." Saat ini, dia dalam suasana hati yang relatif baik. Dia hanya menggunakan dua keterampilan untuk mendapatkan dua potong peralatan tingkat gelap emas 35. Dia mungkin bisa mendapatkan hampir 100 emas jika dia menjual dua barang ini. Sayangnya, anggota Blackwater dengan cepat mengambil peralatan yang Berserker jatuhkan. Kalau tidak, dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Ketika para pemain Blackwater mendengar provokasi Aqua Rose, mereka semua ingin beraksi. Meskipun keterampilan Aqua Rose memang kuat, keterampilan seperti itu umumnya memiliki cooldown yang sangat panjang. Jika mereka menuduhnya sekarang, mereka akan lebih dari mampu mengalahkan Cursemancer. "Kami pergi." Drunkard yang tertawa mengulurkan tangan untuk menghentikan rekan satu timnya. "Sekarang bukan waktunya untuk melawan mereka. Kami akan memiliki banyak peluang di masa depan." Mengatakan demikian, Laging Drunkard memimpin timnya menjauh dari pintu masuk Candlelight Trading Firm, mendapatkan cemoohan dan tatapan mengejek dari para pemain di sekitarnya karena masalahnya. Pada saat yang sama, para penonton mulai mengagumi Zero Wing bahkan lebih dari sebelumnya. Para pemain asli White River City bersorak. Di mata mereka, Zero Wing adalah persekutuan lokal, sementara Blackwater adalah musuh. Secara alami, mereka akan merayakan ketika Zero Wing menekan Blackwater. "Aqua, bukankah transformasi kamu terlalu kuat? Hanya beberapa waktu sejak kita bertemu satu sama lain, namun aku hampir gagal mengenali kamu." Ketika semua orang meninggalkan tempat, Alluring Summer, yang diam-diam berdiri di samping, tersenyum dan menyapa Aqua Rose. "Tidak di sini. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita di dalam." Aqua Rose menanggapi salam dengan senyumnya sendiri. Dia kemudian memimpin Alluring Summer ke Candlelight Trading Firm. Para pemain yang tersisa di jalan tercengang. Mereka tidak pernah menduga Alluring Summer akan berkenalan dengan wakil pemimpin persekutuan Zero Wing, Aqua Rose. Mereka saling kenal. Mengapa Paviliun Rahasia tidak tahu apa-apa tentang ini? Musim gugur yang dingin juga sama terkejutnya. Kekuatan musim panas yang memikat tidak bisa diabaikan. Setelah melihat kecepatan double castingnya, Cold Autumn tahu bahwa wanita itu luar biasa. Sayangnya, Aqua Rose telah mengakhiri pertempuran terlalu tiba-tiba, sehingga Alluring Summer tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Jika Si Feng hadir, dia juga akan terkejut. Bagaimanapun, dia sangat akrab dengan wanita bernama Alluring Summer. Si Feng bukan satu-satunya. Praktis setiap pemain di Domain God pernah mendengar tentang dia di masa lalu. Kemasyurannya semuanya karena julukan musim panas yang memikat. Dewa Penyihir Petir. Bab 1025 merekrut Dewa Penyihir. Setelah lelang untuk Advance Mana Armor Kit berakhir, berita tentang Candlelight Trading Firm berencana untuk mengadakan lelang-lelang berskala besar seperti api. Dengan cepat menjadi topik hangat di seluruh Star Moon Kingdom. Zero Wing sangat luar biasa.
Aku tidak pernah berpikir bahwa itu bahkan akan menjual Bronze Mounts. Aku harus mengumpulkan cukup uang untuk ikut lelang sendiri. Berhenti bermimpi. Itu adalah mount perunggu yang sedang kita bicarakan. Bahkan guild besar hanya punya beberapa. Jika Zero Wing benar-benar berniat menjualnya, pemain independen seperti kami tidak akan mampu membayar harganya. Bahkan jika aku tidak mampu membelinya, mengunjungi pelelangan masih merupakan ide bagus. Aku mendengar itu, selain dari Bronze Mounts, mereka akan menjual barang langka. Petik 2. Mayoritas pemain dengan penuh semangat mengantisipasi lelang Candlelight dalam 4 hari. Bahkan jika mereka tidak bisa membeli sendiri Bronze Mount, mereka akan lebih dari puas dengan senjata atau peralatan yang bagus. Karena publik mengabaikan ini hanya sebagai pelelangan biasa, berbagai persekutuan besar Domain God segera mengambil tindakan, secara diam-diam mengumpulkan dana. Bagi pemain biasa, item yang paling menarik untuk dilelang adalah Bronze Mount. Bagi guild besar, slot pintu masuk ke kota suci Titan dan Advance Mana Armor Kit jauh lebih penting. Slot pintu masuk sangat berharga bagi Super Guild. Lagi pula, mereka memiliki pemain lifestyle utama yang tidak dimiliki guild lain. Hanya saja, para pemain lifestyle ini belum membiasakan diri dengan sistem lifestyle Domain God. Selama para pemain ini memiliki sumber daya yang cukup, mereka akan dengan mudah menjadi pemain gaya hidup master sejati. Dengan jaringan koneksi Super Guild yang super luas, mereka dapat dengan mudah mendapatkan 1 ton koin dengan produk canggih para pemain gaya hidup ini. Karenanya, ketika berbagai Super Guild dan Super First Level Guild mendengar berita tentang Zero Wing menjual slot pintu masuk kota suci, mereka segera mulai mengumpulkan dana. Seperti yang aku harapkan dari guild nomor 1 Kerajaan Bintang Bulan untuk berpikir bahwa Zero Wing masih memiliki langkah seperti itu. Pemakaman Singular tidak bisa menahan tawa ketika dia membaca laporan yang dikirim oleh bawahannya. Orang lain mungkin hanya melihat Zero Wing mengadakan lelang sederhana, tetapi dia tahu nilai sebenarnya dari slot pintu masuk kota suci. Slot itu akan menarik sejumlah besar guild dan super guild kelas 1. Ada juga Advance Mana Armor Kit yang perlu dipertimbangkan. Peningkatan 10% menjadi atribut dasar seseorang bukanlah masalah sepele. Jika seseorang bisa membekali tim ahli 100 orang dengan Advance Mana Armor Kits, merampok tim Dungeon skala besar akan jauh lebih mudah. Ini terutama benar untuk level 50 tim Dungeon skala besar. Seperti kata pepatah, sekali di depan, selalu di depan. Level 50 adalah titik balik utama bagi para pemain Domain Dewa. Jika persekutuan mengumpulkan persediaan peralatan tingkat atas level 50 di depan kompetisinya, ketika saatnya tiba, para ahli persekutuan dapat menyelesaikan perubahan kelas tier 2 mereka di depan orang lain juga. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Jika kita membiarkan Zero Wing bergerak tanpa hambatan, pada saat lelang selesai, mereka akan menyelesaikan masalah pendanaan mereka. Itu tidak masalah. Kami akan melanjutkan sesuai rencana. Fogg dan kelompoknya harus selesai membangun arai sihir dalam waktu kurang dari 4 hari. Bahkan jika Zero Wing mengumpulkan cukup banyak koin, itu akan menjadi tidak berdaya untuk mengubah situasi. Kumpulkan uang untuk pelelangan. Kita juga harus ikut bersenang-senang. Penguburan Singular tidak khawatir tentang Zero Wing membuat kembali dengan lelang Candlelight. Burial dan Blackwater Surga sudah bersiap untuk menjatuhkan kota hutan batu. Tidak peduli seberapa keras Zero Wing berjuang, tidak ada yang akan berubah. Di dalam ruang tamu VIP perusahaan perdagangan Candlelight Trading Firm 7 lantai setidaknya setara dengan bangunan 10 lantai di dunia nyata. Di lantai atas, orang bisa melihat keindahan White River City melewati jendela Prancis dan pemain seukuran semut berkeliaran di jalanan. Di White River City, selain dari toko bintang 3 Candlelight Trading Firm, tidak ada bangunan yang menawarkan pemandangan seperti itu. Sebagian besar restoran kelas atas di seluruh kota setinggi paling tidak 3 lantai. Bahkan NPC dan toko milik pemain lainnya tidak setinggi itu. Musim panas yang memikat, yang saat ini duduk di dekat jendela Prancis, melirik kota sebelum kembali ke Aqua Rose dan berkata dengan iri, "Aqua, kamu benar-benar mendapatkan jauh lebih baik daripada aku. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa waktu, kekuatan kamu telah meningkat sangat banyak. Apa yang telah kamu lakukan belakangan ini? Kamu tidak bisa berlatih jauh di pegunungan, kan?" Aqua Rose telah menyembunyikan levelnya selama perkelahian di jalan. Namun, setelah memasuki ruang VIP, dia tidak punya alasan untuk itu. Level 44. Ketika Alluring Summer melihat ini, matanya hampir jatuh dari rongganya. Dia baru saja mencapai level 41 setelah menghadapi beberapa mukjizat dan menghabiskan sebagian besar waktunya terkurung di rumahnya bermain Domain Dewa, namun Aqua Rose, yang sibuk sebagai wakil pemimpin persekutuan Zero Wing,
telah berhasil mencapai level 44. Itu benar-benar tak terbayangkan. Musim panas yang memikat bisa mengingat dengan jelas bahwa ketika Aqua Rose tinggal di Storm Empire dan salah satu tetua kehormatan Twilight Echo, tingkat dan peralatan wanita itu setara dengan miliknya. Jika dia kalah dari temannya hanya di level dan peralatan, dia tidak akan keberatan. Masalah terbesar adalah bahwa Aqua Rose juga meningkatkan teknik bertarungnya. Ditambah dengan peralatan wanita, dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Aqua Rose sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Aqua Rose menutup mulutnya dan tersenyum. Dia sudah mengenal musim panas yang memikat sejak dia masih muda karena keluarga mereka adalah teman. Namun, Alluring Summer adalah gamer yang jauh lebih berbakat daripada dirinya sendiri. Karena itu, wanita ini selalu menggertaknya. Sekarang setelah musim panas yang memikat mengatakan hal seperti itu, kesombongan kecil di dalam dirinya cukup puas. Dia merasa lebih bahagia daripada saat dia mengalahkan Star Alliance. Kamu pikir siapa yang mencoba menipu? Lihat senyum itu di wajahmu. Musim panas yang memikat memutar matanya ke arah temannya. Dengan penuh semangat, dia bertanya, bicaralah. Apa yang telah kamu lakukan belakangan ini? Bagaimana kamu berkembang begitu cepat? Baiklah, aku akan bicara. Aqua Rose mengangguk. Sejujurnya, aku bertanya padamu di sini karena suatu alasan. Aku yakin kamu pernah mendengar tentang Zero Wing, bahkan di Storm Empire. Aku mengundang kamu ke sini hari ini untuk meminta kamu bergabung dengan Zero Wing. Bergabung dengan serikat, musim panas yang memikat menggelengkan kepalanya dengan lugas dan berkata, lupakan saja. Aku terbiasa bergerak sendiri. Aku benci terikat oleh batasan guild lebih dari apapun. Bahkan tidak mencoba membujuk aku. Aku menolak untuk bergabung dengan persekutuan manapun. Apa kamu tidak ingin meningkatkan teknik bertarungmu? Aqua Rose telah memprediksi jawaban ini. Sambil tersenyum, dia berkata, bukankah itu selalu menjadi tujuanmu? Jika kamu selalu sendirian, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan bahwa orang. Aku pernah mendengar bahwa orang itu mendapatkan cukup baik di domain dewa. Kekuatannya telah mencapai ranah yang tak terbayangkan.